Oke, Mas. Aduh. Lampu kecil nih lampu. Itu kepala kamu yang besar. Buka itunya belum digigit. Mana? Terus ini tukar. Nah, kami umum baju nangimu PLTA ya, PLTA dengan Pak Badris. Ini ya, gawe aku ini aku nangimu PLTA, apa yang terjadi di PLTA ya. Nah, jadi buat masyarakat Kerinci ada penangimu apu isi bumi Kerinci ada nyawa kan. Alah. Dulu baju Kan. Jadi Bayu nangimu PLTA dengan Bapak Padri Sudria. Aku akan masuk ke terowongan Bumi Sakti Alam Kerinci. Oke. Nah, ada Mas Rio ya. Mas Rio ini dari Jambi dan juga bersama. Kenceng. Oke, udah pas. Oke, sip. Seperti apa isi perut bumi PLTA nanti mau bayar. Nah, mulai masuk ke area PLTA-nya, manonya itu ya, ininya udah oke, kita tungguin. Ladang ikan ini, ladang juang uang ya. Banyak berjual ladang ini, gaji dibentuk di PLTA, dia kata itu aku ya. Ini punya konten. Hari ini selamanya Kabupaten Kerinci ada apa ya menggorek-gorek, ada apa isi bumi alam Kerinci yang sudah digorek-gorek seperti ini PLTA aku ingin tahu ya. Aduh, bumiku akan dibikin apa di Kerinci ini ya. Hari ini Bayu ada di PLTA, ambil kehormatan di salah satu PLTA planning bersama pengawal-pengawal si lambe nyinyir ya, bodyguard ini ya. Oke. Tidak sembarangan ya. Awal Bayu. Oke, mana salamnya bodyguardku? Pak, nanti dicor di sini. Itulah nanti untuk tim kakinya ke arah pintu airnya juga. Kalau tak bendungan ini juga, Bapak ada lihat nanti tidak terganggu Pak, karena stok air yang sampai ke sana berapa kilo ketahan air? Kilo ketahan air maksudnya Pak? Ya maksudnya air naik ini. Yang dikit-dikit ya bisa Pak. Kemungkinan ada nggak yang Terkena? Ya. Oh enggak Pak. Ini kan sebelum kita bikin bendungan, kita bikin juga Pak assessment untuk wilayah yang terdampak. Nah itu udah dipikirkan sama engineering juga. Dan ini kan nanti ada QC kita juga Pak, dari laboratorium kita yang memastikan Oke, tenaga kerja kita nih lagi. Yang lokal berapa persen? Yang khusus kerja buruh kasar ini? lokal. Mana? 62%. Berapa? 62%. 62%. pekerja lokal itu 62%. Total 1.300. Nanti sebentar saya kabarkan. Oke. Nah, ya. Oke. Yang Aku ini ingin tahu kira-kira dari waktu yang tenaga las ini segala macam kita dari mana nih? Kalau tenaga las ya ini Pak, faktor kita kan ya saya jelaskan seperti juga. Nanti saya jelaskan detailnya. Jadi kita PPA owner PT KMA logo yang di helm semua, terus PT Bukata Utama sebagai kontraktor. Nah kita punya 4 subkon Pak. Subkon Perindo untuk pekerjaan terowongan dan lining, subkon PT Fidas untuk metalwork yang pengelasan kan, termasuk las-las ini Pak, las-las yang salah satu hasil las metalwork itu yang dijelaskan di Pokjar. Nah, kemudian ada PT Dua Raja Malohan untuk privat guard pengamanan dan outsourcing tenaga lokal PT Bukata Pokarindo. Nah, tenaga las kita, tiga, tenaga supervisor las, tenaga las, dan helper las. Helper las kita ambil di lokal. Tenaga las kita, karena ada 4 level las, tergantung dari jenis bahan level 1, 2, 3, 4. Nah, ketika ada yang punya di sini, kita utamakan itu. Jika dia punya sertifikat las itu. Nanti kalau kita ketika tidak punya, kita jumlah, kita sesuaikan dengan proyek kita yang ada di area lain. Contoh di Pemprov ada Pemprov. Tapi kalau kami selalu ngomong ke Pak Camat, ketika ada yang punya sertifikat las 1 sampai 4 itu, masukkan ke sini, nanti kita coba cepat. Biar ada transfer knowledge. Tapi helpernya Pak, kita ambil tetap dari helper. Ya.
Tapi kalau sertifikat las bisa masuk ke sini, sertifikat 1, 2, 3, 4. Jadi bisa masuk ke sini ya. Yang penting kayak itu punya sertifikat las di PLTA ya untuk putra daerah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Banyak pecahan kan Pak Lex ini ya. Lokalnya, mohon maaf, lokalnya ini yang 62% itu Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci atau gimana? Kami bagi Pak, jadi lokal itu kami bagi, lokal Kecamatan Batang Merangin, lokal Kabupaten Kerinci Sungai Penuh, dan lokal Provinsi Jambi. Tingkatnya ya? Tingkatnya Pak. Untuk Provinsi Jambi sekitar 170 orang, di luar Kabupaten Kerinci. Ya. Untuk di luar Kecamatan Merangin sekitar 200 orang. Untuk yang Kecamatan Batang Merangin dari 9 desa sekitar 900 orang. Ya. Di total 1.336. Ya. Jadi penting lah kita bahas. Saya rasa Pak ini, Pak Jul, Ya. nggak perlu masuk lah kita ke dalam, cukup berdiri di bibir aja mau lihat. Ya. Atau kita berlari ya nanti agak 100 meter balik lagi. Kita kerahkan bagus ke atas. Ya, ya, kelihatan. ya, ya. Kita ingin mengkelak Masalah tanah ada lagi Pak. Kata Pak Fadli Sudria, iklim investasi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memang harus masuk sebenarnya sehingga Kerinci itu cepat maju. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini untuk masyarakat Kerinci dan Kota Sungai Penuh, jangan kita takut ada investor yang masuk. Jadi kata Pak Fadli tadi, dia menyerap 62% pekerja lokal ya, terutama untuk di daerah Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jadi jangan kita alergi lah kalau ada investasi masuk, kata Pak Fadli Sudria ngato ya. Jadi mudah-mudahan besok setelah PLTA apalagi yang akan masuk itu kita terima bela ya kan. Nah, dulunya ada perdagangan yang tidak digarap, yang tidak laku, sekarang dibeli oleh pihak PLTA. Itu kan salah satu nilai daripada salah satu investasi ya kan. Jadi dulu kayak nggak berjual tanah ini kalau bisa beli utul, bisa beli ladang ya kan. Daripada ladang itu tidak berguna, tidak apa-apa kan manfaat. Nah dulu ini kan tidak digarap nih, hanya yang punya ladang nih ngatur-ngatur tuh, sehingga kan dijual, dibeli oleh pihak PLTA ya kan. Nah jadi bagi masyarakat yang terdampak itu ada kompensasinya. Jadi kita jangan memahami, jangan muah nih ya, erosi tinggal, jangan muahnya tensi dulu tinggal ya kan. Ini banyak manfaatnya. Kalau berkurang pengangguran, akibat apa? Investasi masuk. Kata Pak Fadli Sudriang atau dengan adanya iklim investasi bergerak di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, sehingga dia akan pembangunan cepat ya kan, ekonomi tumbuh di mana-mana seperti ini. Nah ini terbesar nih di Provinsi Jambi bahkan di Sumatera PLTA ini. Oke Besti, seharian Bayu Channel menemani Bapak Fadli Sudria selaku anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Beliau merupakan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Ini adalah ruang di mana tempat pemaparan manajer daripada salah satu perusahaan PLTA Kerinci Merangin Hidro tentang memaparkan bagaimana PLTA ke depan setelah beroperasi nantinya di hadapan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Di sini Bayu Channel tentulah aku ingin mengulik ya kan, tentulah aku ingin mendengar, tentulah aku ingin memahami apa yang ingin disampaikan Fadli Sudria selaku anggota DPRD Provinsi Jambi tentang PLTA, keberadaannya di Kabupaten Kerinci. Tentu ada untung dan ruginya bagi masyarakat Kerinci. Mamek lah gawe aku saya ini. Aku lagi neliti aku aja hadalan ini ya kan. Ada keuntungannya untuk masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh dengan hadirnya PLTA. Ya Allah, mamek lah nih aku ini. Fokus
Fadli Sudria bukan hanya sekedar anggota dewan, tapi beliau adalah sosok pemimpin yang sejati, yang memperhatikan masyarakat Kerinci pada umumnya. Susah mencari sosok yang seperti beliau, tiada duanya di Kerinci ini. Tema kalau ngosi dia apa je dia situ. Pokok ku ingin nengah. Pokok ku nengah apa je dia. Alah, sudah ku ngatur mencari sosok pemimpin itu bukan mencari orang yang memimpin, tapi mencari apa yang dipimpinnya. Itu nggak penting ini kita minin ini. Bukan milih orang, tapi memilih pemikiran manusianya. Siapa yang memimpin kita tuh? Jangan sudah kita pilih pemimpin tapi tidak bisa bersuara, tidak bisa memimpin. Nah, Fadli Sudria adalah sosok yang mempunyai segala-galanya. Cerdas, pintar, tegas, peduli, dan telah terbukti selama menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi banyak berbuat untuk masyarakat Kerinci dan kota Sungai Penuh. Tidak bisa kita munafikan, tidak bisa kita katakan tidak. Begitu banyak yang sudah diperbuat oleh Fadli Sudria untuk masyarakat Kerinci. Tapi jangan terjadi di tempat kita begitu. Kalau di sini insya Allah ini Pak, karena kalau di sini langsung diawasi dengan Komisi Keamanan Bendung, Balai Teknik Bendungan, di mana mereka punya konsultan pengawas di sini PT Wipon. Nanti ntar saya jelaskan sebagai cekap karyawan untuk yang kita update per Juni 2022. Jadi kita update-nya per jauh, kemudian kita per 6 bulan update lagi seperti ini. Jadi untuk tenaga lokal karyawan baik yang masuk keluar dari tahun 2019 kita mulai konstruksi penuh di 2019 itu hingga tahun 2022 itu 68% karyawan lokal, 32% non lokal, 0,00 sekian persen TKA. Dia 0% kalau di Excel soalnya cuma 7 orang per 1966. Nah untuk jenis kelaminnya sendiri ya emansipasi lah gitu kan untuk pemerataan. Jadi perempuan 74 orang, kemudian laki-laki 1.892 orang masuk di karyawan non lokal, yaitu 620 orang ini termasuk tenaga. Nah, untuk masyarakat Kerinci Sungai Penuh seperti yang kita dengar ya kan, banyak orang-orang tenaga kerja asing di PLTA. Itu tidak benar. Bahwasanya pekerja lokal yang paling banyak di PLTA ini. Pekerja asing itu hanya 0% sekian lah, tidak banyak. Pekerja lokal sudah mencapai 1.300 orang, terutama dari masyarakat Kerinci dan sekitarnya. Jadi tidak benar banyak orang asing yang bekerja di PLTA itu ya. Jadi isu ya kan, isu kalaupun ada orang asing banyak kerja di situ, kurasa Fadli Sudria sudah meragam. Pak Kabit ini, Pak Dedi ini mewakili daripada Pak Karis. Kemudian ada Pak dua lagi, Pak Maria dan Pak Mas Hadi Salasa. Ini beliau dari tenaga kerja bukan Kota Sungai Penuh yang seharusnya kami akan membawa semua anggota Komisi 4 yang selama ini masih bertanya-tanya tentang keberadaan PT KMH ini, Kerinci Mikrohidro, dan rasa ingin tahu orang-orang yang berinvestasi di Provinsi Jambi itu. Namun berhalangan waktu karena ada 2 agenda di hari ini, juga ada di Jakarta. Alhamdulillah ada di angka 62%. Itu ini harus dipertahankan, kapan perlu ditambah ya. Bukan hanya kita berbicara skop kabupaten, desa dan kecamatan saja, tapi juga berbicara kabupaten dan kota Sungai Penuh. Dan lebih intinya lagi itu adalah Provinsi Jambi. Inilah kita berbicara tenaga kerja lokal. Dan kami ingin tahu, karena teman adik-adik kita, anak-anak kita yang SMK hari ini adalah tingkat pengangguran terbesar di Provinsi Jambi adalah tamatan SMK. Nah,
dari survei yang kami lakukan pantauan di lapangan bahwa mereka yang tidak siap kerja ini, nah tentulah sebagai mitra kerja di pendidikan, kami juga akan harus sharing ini antara Disnakertran, ya, Provinsi Jambi dan Dinas Pendidikan nanti akan berkolaborasi. Apa sih kebutuhan daripada perusahaan hari ini di lapangan? Bukan hanya di PLTA ini saja, tapi di seluruh pabrik, di seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi, seperti ngelas, kemudian perbengkelan dan lain sebagainya ini belum makan mereka untuk siap bekerja, sehingga tidak mau menyekolahkan lagi, mereka harus siap tampil kerja. Nah, hari ini kegagalan itu terjadi kita khususnya di Provinsi Jambi. Nah, ke depan ini akan kita evaluasi. Tergantung lagi dengan adanya sharing seperti ini. Tentu kami juga menerima input juga nih dari perusahaan. Artinya ke depan dengan berdirinya PT KMH ini di Provinsi Jambi, di Kabupaten Kerinci ini, tenaga kerja mana lagi nih yang dibutuhkan ke depan? Sehingga dunia pendidikan kita, ya, di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, dan juga SLB, yang kita serahkan BLK, Balai Latihan Kerja yang Provinsi Jambi hari ini sudah kita serahkan ke pusat, ke kementerian, yang nanti akan merekrut tenaga kerja siap terampil itu 5.000 sampai 7.000 orang per tahun. Kita lakukan kurang lebih sekitar 200 orang Pak, dari SMK 2, SMK 5, dan juga dari STIE di sudah penuh ya. Ya, nah itu kita mungkin di bulan ini, mungkin minggu ini kita akan mengadakan MOU kembali tentang kebutuhan mereka yang untuk pemagangan ini, karena saya dengar pemagangan kali ini nih kurun waktunya cukup lama Pak, 5 sampai 6 bulan. Jadi wah, saya sangat antusias sekali. Kenapa? Magang SMK ini? SMK sama sekolah tinggi Pak. Semuanya. SMK-nya dari Singapura dan ini Ada Pak. Iya. Sama 5 ya? Iya. SMK Negeri 2 sampai SMK Negeri 5 saat ini yang baru. Nah kemarin itu saya kurang tahu kedepannya harapan kita adanya transfer murid kepada masyarakat, masyarakat Batang Merangin dan 9 desa ya Pak. Nah, mungkin cuma itu aja sih Pak dari kami. Yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa sebelum kami mengakhiri tugas kemarin, kami banyak di Jakarta. Jadi KMH yang akan memberi CSR, memberi PAD dari sini kalau Pak, bukan PLN. 30 tahun ke depan. 30 tahun. Tapi operasionalnya Pak itu kita operasionalnya itu PLN pelaksanaan. Pembagian. Ya, pendistribusiannya dari produksi. Nah, Ya, jadi jadi produksinya itu kita menjual kepada PLN. ya, 30 tahun. masanya 30 30 tahun. tahun. Jadi 30 tahun itu KMH yang mengatur. Ini untuk CSR, ini untuk PAD, itu KMH. Alhamdulillah. Makanya saya bisa mengatakan tadi Bahasa itu walaupun bukan angkanya Pak Dok, bukan masalah angka, tapi kan setidaknya masyarakat, kita kalau sudah jalan ada kontribusinya untuk nah, itu Nah, satu lagi ingin saya sampaikan Ya. Pak, supaya Bapak tambah, bahwa kalau di proyek-proyek yang ada di BUMD pemerintah nyala, itu setelah operasional ada CSR Pak. ya. Ini ya kita keluar uang tiap hari, CSR keluar juga tiap hari Ya. swasta. Tergantung bosnya kan. Nah, itu Pak. Jadi kelebihan PL, saya kan udah kemana-mana juga nih. Ya. Nah, saya lihat wah luar biasa. Ini yang dipaparkan tadi. Dalam keadaan menyangkul, ngasih orang makan juga Pak. Belum panen. Menyambit ya. Belum senyabi. Maksud kita apa? Ya. Ya, apa yang saya sampaikan supaya masyarakat tahu. Ya itu waktu dulu itu kan Pak. Ini bentuk sosialisasinya baik persorangan kan. Jadi Jangan putus. pada intinya kesimpulan Pak Dul, Ya. kalau bisa ini link sama dengan nyanyian lingkaran kecil, lingkaran besar. Artinya sudahlah Merangin, Maroimat diperbesar lagi. Ya. Tambah lagi tuh anak Ya. pemudik seperti yang beliau sampaikan. Nah, itulah ini tadi itu karena keterbatasan tadi itu, makanya
arealnya dibatasi. Kalau sudah panen, beda lagi Pak. Ya. Wah, lagi mangkunya sanggup pakai mangkak, lagi panen. Itu lagi kira cara akal. Ya Pak. Tapi kalau tidak kita sampaikan, Ya, itu benar koleksi Bapak. berprediksi menurut pikiran dia kan, itu apa pemerintah nggak bakal mikir kita juga? Nah kan itu. Nah, jalan PLTN nanti nggak ada kontribusi untuk kita. Ada. Jadi ini nanti aku sampaikan langsung pas Pak Teguh di sini, Iya. Direktur, Iya. sampaikan inti dari Apa yang kita apa yang sampaikan Ya. harapan dari masyarakat Betul. tadi. Nah, beliau juga sering mengatakan itu, kita beda dengan yang lain Pak Jul. Nah ini aku sampaikan tadi. Ya. Bedanya apa Pak? Lalu udah aku diskusi, aku mancing Hugo, Ya, tapi betul. tidak tahu. Nah, Nah, ini bedanya Pak Jul. Ya. Baiklah, Bapak-Bapak yang saya hormati, sebelum mengakhiri diskusi kita siang hari ini, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa fungsi dan peran Bapak-Bapak dari Dewan ini kan selaku legislatif adalah melakukan fungsi pengawasan. Iya. Nah, ini termasuk objek yang harus diawasi juga oleh Bapak-Bapak ini. Dan terima kasih banyak atas penjelasan yang telah disampaikan oleh pihak manajemen termasuk Pak Jul, Pak Humas. Tentunya mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita siang hari ini membawa keberkahan bagi kita semua dan tentunya mengakomodir apa-apa yang ingin kita capai bersama. Demi kemajuan Kabupaten Kerinci Sungai Penuh, tentunya yang ada di dalam posisi KMH ini dan juga Provinsi Jambi secara umum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bayu Oh, makasih. Meme usaha ini selesai untuk masyarakat Kerinci Kota Sungai Penuh aman ya. Masalah keberadaan PLTA itu menjadi urusan pemerintah daerah dan legislatif. Iklim investasi yang sehat di Kabupaten Kerinci harus kita jaga, sehingga ini investasi yang sangat luar biasa, sangat besar, hampir daripada 12 triliun lebih ya. Mudah-mudahan masih ada investor lain yang akan menanamkan investasinya di Kerinci, sehingga perekonomian kita bisa hidup, ekonomi kerakyatan kita bisa hidup. Sama-sama kita lihat, mungkin 2 tahun terakhir ini, kalau kita mohon maaf, kalau kita ke arah Jambi ini semuanya peladangan, tidak ada rumah mewah. Hari ini bisa kita hitung dengan tangan lagi rumah yang kayu atau papan di pinggir jalan. Semua rumah sudah beton sampai ke Morema. Ini adalah dampak daripada investasi. Untuk itu saya mengimbau semua pihak, jangan ada gangguan, jangan baik itu dari sisi sosial, dari sisi hukum maupun dari sisi ekonomi itu sendiri. Mudah-mudahan ke depan ini selalu berkembang, ya. Tidak ada lagi interest ataupun kejadian-kejadian kecil yang harus kita besarkan. Bagaimana kita bisa membuat nyamannya seorang manajemen daripada PT KMH ini, Kerinci Mikro Merangin ini, bisa berinvestasi dengan sehat di Kabupaten di kapal perlu nanti ada tambahan 1 atau 2 lagi untuk diberikan ya, sebagai closing statement.